Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4 tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 160. Di lingkungan masyarakat, tempat tinggalmu tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam tabel berikut. Keberagaman karakteristik yang pertama yaitu umur atau usia. Manfaatnya, dengan perbedaan umur, kita belajar dari yang lebih tua serta menghormatinya dan menghargai yang lebih muda untuk menjadi inspirasinya. Yang kedua, keberagaman karakteristik jenis kelamin. Manfaatnya, dengan adanya perbedaan jenis kelamin, tugas-tugas bisa dibedakan, misal jika ada acara gotong royong yang perempuan membantu memasak dan yang laki-laki bekerja di lapangan. Keberagaman karakteristik yang ketiga yaitu ras atau suku. Manfaatnya, kita bisa belajar bahasa serta mempelajari budayanya sehingga wawasan kita tentang Nusantara bertambah dan juga lebih belajar memahami sikap dari ras tersebut. Keberagaman karakteristik yang keempat yaitu pengetahuan. Manfaatnya, pengetahuan di sini seperti tingkatan pendidikan yang mana kita bisa belajar cara atau strategi agar bisa seperti orang berpendidikan tinggi dengan berbagi motivasi dan juga ilmu. Keberagaman karakteristik yang kelima yaitu agama atau kepercayaan. Manfaat keberagaman yaitu kita bisa saling mengerti dan saling membantu jika ada kesusahan, saling memberikan support dan tidak mengganggunya untuk acara masing-masing. Ayo berdiskusi pada halaman 161. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. 4. Apakah lawan sikap antagonis? Lawan sifat antagonis adalah sifat protagonis. 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Kendi emas dan ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang.
Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencangkul, karena penasaran ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Peki petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisikan emas koin murni. Pak petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu, pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya, ayo kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa, sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut, karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendi itu, dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa.
Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka. Usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Berdasarkan bacaan yang telah disajikan, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular yaitu kakek atau petani. 2. Siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yaitu istri, seorang ibu, dan suami. 3. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Yaitu seorang ibu dan suaminya yang serakah. 4. Mengapa tokoh jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Karena mereka memiliki sifat yang egois dan serakah. 5. Sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Sikap yang tercermin pada tokoh utama cerita Kendi Emas dan Ular yaitu kakek yang bersifat jujur dan rendah hati. Ayo mencoba pada halaman 168. Kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu dan berupa rumah dengan pepohonan di sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau sesuai dengan keinginanmu di dalam menggambar. Buatlah sketsa pada kotak berikut. Berikut ini contoh gambar sketsa 3 dimensi. Ayo renungkan pada halaman 169. Banyak kegiatan yang sudah kamu lakukan pada pembelajaran 5 ini, diantaranya membuat sketsa gambar 3 dimensi. Apakah kamu merasa kesulitan dalam membuat sketsa? Apa pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi? Bagaimanakah jika menggambar karya 3 dimensi tanpa membuat sketsa? Coba kamu renungkan, lalu tuliskan hasilnya dalam kotak berikut. Saya tidak merasa kesulitan dalam membuat sketsa. Pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi adalah sketsa bisa memberi gambaran tema yang lebih jelas. Sketsa mampu meminimalisir kesalahan dalam menggambar atau melukis. Sketsa mampu mempertajam pengamatan seniman. Sketsa mampu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dengan keterampilan tangannya. Kemungkinan yang terjadi jika menggambar karya 3 dimensi tanpa membuat sketsa adalah gambar yang terbentuk tidak sempurna dan kurang rapi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.